Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 Praktikum Analisa Instrumental Prodi S1 Farmasi Stikes Tolgorojo Semarang semester 4. Di video kali ini kami akan mereview mengenai instrumen spektro. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri anggota dari kelompok A2. Pertama yaitu Ana Fitriah, kedua saya sendiri Ani Monetasari, dan ketiga Evinda Tokurnia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu di bawah ini. Enjoy this video! Spektrofotometri yaitu teknik analisis spektroskopik yang memakai sumber radiasi elektromagnetik atau disebut juga dengan REM, ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 190-380 nanometer dan sinar tampak dengan panjang gelombang 380-780 nanometer dengan memakai instrumen spektrofotometer. Untuk spektrofotometer itu sendiri yaitu alat untuk mengukur transmitansi, absorbensi, dan reflektansi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Kelebihannya yaitu ada 3. Yang pertama, panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Yang kedua, caranya sederhana. Yang ketiga, dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri ada 4 poin. Untuk poin pertama yaitu absorbensi dipengaruhi oleh pH, suhu, zat pengganggu, dan kebersihan dari kuvet. Untuk yang kedua, hanya dapat dipakai pada daerah UV dengan panjang gelombang lebih dari 185 nanometer. Untuk yang ketiga, pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Yang keempat, sinar yang dipakai harus monokromatis. Prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis yang berasal dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Nah, besar energi yang diserap menyebabkan elektron mengalami eksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Serapan tidak dapat terjadi seketika pada daerah ultraviolet visible untuk semua struktur elektronik, tetapi hanya untuk sistem-sistem terkonjugasi, yaitu struktur elektronik yang mempunyai ikatan pi dan non-bonding elektron. Prinsip spektroskopi absorbensi berdasarkan pada hukum Lambert-Beer. Nah, persamaan dari hukum Lambert-Beer yaitu A sama dengan ABC, di mana A adalah absorbensi, A kecil adalah absorptivitas molar, B kecil adalah tebal kuvet yang biasanya keterangannya yaitu 1 cm, dan C adalah konsentrasi dari larutan. Nah, untuk penentuan kadar multikomponen dapat digunakan persamaan yang di sampingnya itu, yaitu saya ambil contoh untuk multikomponen campuran antara paracetamol dan kafein. Dengan panjang gelombang yang digunakan yaitu 257 nanometer dan 273 nanometer. Nah, dengan persamaan ini dapat kita gunakan untuk mencari konsentrasi dari paracetamol dan kafein, yaitu dengan cara absorbensi sama dengan absorptivitas paracetamol dikali dengan konsentrasi paracetamol ditambah absorptivitas kafein dikali dengan konsentrasi kafein. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis berdasarkan data yang kita dapat dari pembacaan spektrometernya, yaitu kita dapatkan data dari standar paracetamol dan dari standar kafein. Kemudian kita juga mendapatkan absorbensi dari sampel 1, 2, dan 3, dan juga dari data itu kita akan dapat menghitung untuk mengetahui absorptivitas dari panjang gelombang 257 nanometer dan 273 nanometer yang akan kita masukkan ke persamaan untuk mendapatkan konsentrasi dari sampel. Sampel 1 absorbensinya dimasukkan ke persamaan, kemudian dilakukan eliminasi untuk mendapatkan C1 dan
atau C2. Kemudian dilakukan substitusi sehingga didapatkan konsentrasi 1 dan konsentrasi 2. Konsentrasi 1 yaitu paracetamol dan konsentrasi 2 yaitu kafein. Nah, untuk sampel 1 didapatkan konsentrasi paracetamol yaitu sebesar 9,39 kali 10 pangkat min 4 gram per 100 mili. Nah, satuan ini diubah ke miligram per liter sehingga didapatkan 9,39 mg per liter atau sama dengan 9,39 ppm. Sedangkan untuk konsentrasi kafein didapatkan 2,23 kali 10 pangkat min 4 gram per 100 mili. Nah, dirubah menjadi ppm sehingga didapatkan 2,3 ppm. Kemudian untuk sampel 2 juga sama, dimasukkan absorbensi untuk sampel 2 dan dilakukan eliminasi dan substitusi, kemudian didapatkan konsentrasi 1 yaitu konsentrasi paracetamol sebesar 9,24 kali 10 pangkat min 4 gram per 100 mili. Kemudian diubah menjadi miligram per liter yaitu 9,24 mg per liter atau sama dengan 9,24 ppm. Dan dari konsentrasi paracetamol itu didapatkan konsentrasi kafein yaitu sebesar 2,89 kali 10 pangkat min 4 gram per 100 mili. Diubah ke miligram per liter yaitu 2,89 mg per liter atau sama dengan 2,89 ppm. Kemudian untuk sampel 3 didapatkan konsentrasi paracetamol yaitu sebesar 9,375 kali 10 pangkat min 4 gram per 100 mili. Kemudian dikonversikan ke satuan miligram per liter yaitu 9,375 atau sama dengan 9,375 ppm. Nah, didapatkan juga konsentrasi kafein pada sampel 3 yaitu 2,95 kali 10 pangkat min 4 gram per 100 mili atau sama dengan 2,95 mg per liter. Kemudian dari konsentrasi paracetamol dan kafein dimasukkan ke persamaan C dikali V dikali Fp per bobot total dikali bobot tablet untuk mendapatkan kadar dari paracetamol dan kafein. Nah, kemudian setelah ditemukan kadar dibagi dengan kadar yang tertera pada etiket kemudian dikali 100 sehingga itu akan menjadi nilai persen kadar dari paracetamol dan kafein yang ada di dalam sampel. Cara penggunaan alat spektrofotometer. Pertama, nyalakan alat spektrofotometer. Bagian besar alat spektrofotometer harus dihangatkan terlebih dahulu kurang lebih selama 15-30 menit untuk memberikan hasil pengukuran yang akurat. Kemudian bersihkan kuvet dan masukkan sampel secukupnya ke dalam kuvet. Bersihkan bagian luar kuvet, lalu disiapkan larutan blanko. Tentukan dan atur panjang gelombang cahaya untuk menganalisis sampel. Kemudian, kalibrasi alat spektrofotometer dengan menggunakan larutan blanko. Setelah dikalibrasi, kemudian larutan blanko dikeluarkan dan uji hasil kalibrasi spektrofotometer dan dihitung nilai absorbensinya. Ulangi langkah tersebut dengan panjang gelombang yang berbeda dan dihitung nilai transmitan dan absorbensi sampel. Kemudian dibuat grafik nilai absorbensi dengan panjang gelombang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.